Halo, perkenalkan nama saya Vincentus Gunadur Advanceta dengan NIM 221214028. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang agama dan pencarian eksistensial. Menurut saya, pencarian eksistensial adalah fase atau proses dalam kehidupan. Setiap manusia pasti akan mengalami proses atau fase dalam mencari eksistensial diri mereka. Menurut saya, pencarian eksistensial pasti tidak akan luput dari berbagai masalah, seperti contoh overthinking terhadap perkataan orang lain terhadap kita. Saya telah memilih seorang tokoh dengan latar belakang musisi, traveler, dan juga penulis buku. Saya telah memilih tokoh bernama Firsa Bersari. Menurut saya, Firsa Bersari sangat menginspirasi kita dalam proses kita mencari eksistensial diri kita. Karena Firsa Bersari pernah mengungkapkan, tak perlu takut untuk tunjukkan warna-warnimu yang sesungguhnya. Bahkan lukisan terbaik mempunyai seorang pembenci. Dari kata-kata tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Firsa Bersari mengajak kita, khususnya kaum muda, untuk lebih berani menunjukkan warna-warni kita atau jati diri kita. Tak peduli omongan orang lain dan juga cibiran orang lain, kita harus berani dalam menunjukkan siapa diri kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan saat kita dalam proses mencari eksistensial. Selain itu, Firsa Bersari juga pernah menuliskan sebuah lirik yang menurut saya sangat menginspirasi atau sangat menggugah keberanian saya untuk lebih berani untuk menyampaikan isi hati saya dan juga menunjukkan warna-warni asli saya kepada orang di sekitar saya. Saya memilih salah satu lagu dari Firsa Bersari berjudul Garis Waktu. Dalam lagu tersebut dituliskan lirik yang sangat indah menurut saya. Kolah yang terbaik dan juga yang terburuk. Begitulah isi dari lirik dalam lagu Garis Waktu. Menurut saya itu adalah sebuah kata yang cocok untuk topik kita pada hari ini tentang pencarian eksistensi, karena kita selalu berpikir bahwa kita itu tidak mampu menunjukkan warna-warni kita, warna-warni asli kita, karena kita selalu minder. Nah, dengan ada kata-kata tersebut kita bisa meredam rasa minder itu, karena jika diingat-ingat kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, tapi juga yang paling terburuk. Karena kita sebagai manusia juga tidak boleh egois. Seperti halnya ketika kita mencari eksistensi, kita pasti selalu fokus dengan pencarian itu. Jadi kita mengabaikan orang lain, kita menjadi egois. Khususnya kita sebagai kaum muda, pasti kita pernah terbesit pikiran egois karena kita terlalu berambisi untuk mencari eksistensi tersebut. Selain dari ungkapan tokoh yang telah saya pilih, saya juga telah memilih salah satu film berasal dari Indonesia yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, atau sering disingkat dengan NKCTHI. Dalam film tersebut dikisahkan sebuah keluarga, dan dalam sebuah keluarga tersebut terjadi pergulatan antar anggota keluarga, dan pergulatan itu terjadi karena setiap anggota keluarga itu bersikeras mencari eksistensi mereka masing-masing. Nah, dari film tersebut saya tertarik dengan salah satu tokoh dalam film tersebut. Tokoh tersebut bernama Awan. Di sana Awan
berperan sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia selalu dimanja sebagai anak terkecil, jadi dia itu ingin berubah menjadi mandiri. Dia memberontak kepada anggota keluarganya. Menurut saya, pemberontakan itu adalah bentuk dari pencarian eksistensial sang Awan. Karena menurut saya tokoh Awan di situ menjadi lebih berani untuk mengungkapkan isi hatinya. Jadi proses pencarian jati diri dia itu sangat butuh perjuangan dan banyak halangan dari orang di sekitarnya. Tetapi si Awan itu tetap bersikeras ingin menjadi mandiri. Selanjutnya saya akan menguraikan sedikit cerita tentang pengalaman saya mencari eksistensial diri saya sendiri. Saya itu saat SMA mengalami kebingungan karena saat mencari eksistensial saya itu selalu memikirkan apakah jika saya melakukan ini untuk menunjukkan jati diri saya, apakah orang lain akan bisa menerima. Karena sebagai orang remaja atau anak muda tidak bisa dipungkiri lagi, jika kita terlalu fokus dengan pencarian eksistensial, pasti sifat egois kita sebagai remaja pasti akan keluar. Dan itu menjadi salah satu pengalaman saya. Pembaruan diri yang hendak saya upayakan selanjutnya dalam kehidupan saya sehari-hari adalah saya harus lebih berani mencoba menunjukkan warna-warni saya yang sesungguhnya. Karena seperti di poin pertama tadi saya telah meng-highlight kata-kata dari Firsa Bersari yang berbunyi, tak perlu takut, tunjukkan warnamu yang sesungguhnya. Bahkan lukisan terbaik pun mempunyai seorang pembenci. Dari kata-kata tersebut saya menjadi tergugah untuk lebih berani ke depannya dalam menunjukkan warna-warni saya yang asli. Sekian dan terima kasih. Itu video dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.